Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teman-teman pila yang solihah. Apa kabarnya pagi menjelang siang hari ini? Ya, ini hari Rabu ya, tanggal 21. Ini di saya di apa namanya ya, di Bekasi ini pagi ini hujan ya. Jadi sudah setengah sepuluhan lah, jam 9 lewat gitu ya. Jadi alhamdulillah ini beri hujan yang sangat cantik, masya Allah, sama Allah, sejuk banget. Memang kayak masih musim hujan lagi ya bun, maksudnya mungkin mau ke musim panas ya. Jadi beberapa hari ini kadang asar menjelang asar gitu itu juga hujan, tapi ini agak lumayan pagi sudah hujan, masya Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur segala kesempatan yang Allah berikan, nikmat-nikmat ini ya. Semoga juga buat bunda-bunda solihah, juga mungkin buat teman-teman yang sudah di luar sana beraktivitas, juga buat suami-suami kita yang beraktivitas menyebut ilmu, juga buat anak turunan kita yang menjemput suami kita yang menjemput rezeki, dan juga buat anak turunan kita yang menjemput ilmu. Ya pokoknya selalu dalam kemudahan Allah, yang sedang bekerja dan pertolongan Allah, kemudahan Allah, kelancaran Allah, keselamatan, dan sampai pulang dan sudahnya lagi. Diberi kebahagiaan di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan di dalam hidup rezeki dalam kemudahannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Qabul. Ya, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita, melimpah curahkan nikmatnya kepada kita, kepada hamba-hambanya. Juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya ya, para sahabat yang terpilih, para tabiin, para habaib, ulama-ulama, guru-guru kita, orang-orang yang soleh, dan semoga kita mendapat syafaatnya, diakui sebagai umatnya kelak sampai akhir zaman, kelak kita bersama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Qabul. Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan ya bunda-bunda hari ini dan sudahnya, karena Allah lillahi ta'ala, bila ada pahala yang kita persembahkan buat kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun wafat. Yang masih hidup selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah SWT, kita kesehatan terbaik, keimanan terbaik, diteguhkan iman Islam hingga hari kiamat. Juga yang telah wafat selalu dalam ampunan Allah, dijadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di lubang-lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan diteguhkan iman Islamnya hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga buat ongkian yang anak-anak yang mempunyai orang tua ya, selalu diberi kesanggupan, kemampuan, kecukupan, kesempatan, rezeki yang banyak, lancar, yang membahagiakan ya, bisa membahagiakan orang tua yang akhir hayat dalam pertolongan Allah, diselamatkan dari durhaka kepada keduanya, ataupun diselamatkan orang tua daripada durhaka kepada kita karena sikapnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Qabul. Ya bunda-bunda mau cerita aja sih sebenarnya, ini ada, saya biasa ada kayak kata-kata yang sangat dalam walaupun sederhana, tapi buat saya sangat mengena gitu ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat saya, terutama juga mudah-mudahan juga bermanfaat buat bunda-bunda, teman-teman pilar semuanya. Nah, ini tentang berbisnis kepada Allah. Sebenarnya berbisnis kepada Allah itu banyak sekali ya, tentang berbisnis itu kepada Allah. Waktu itu ada seorang ulama tentang bisnis, tapi buat saya yang awam ilmu ini, mungkin saya mengambil yang lebih sederhananya saja. Dan kalau tingkat tinggi ibaratnya berjuang di jalan Allah itu, berbisnis itu dalam artian membuka rumah tahfiz atau apapun ya, banyak kebaikan-kebaikan itu juga bisnis. Tapi mungkin yang paling sederhana buat saya dalam rumah tangga saya karena sudah menikah, mempunyai suami, mempunyai anak ya, juga mungkin juga buat bunda-bunda, juga buat adik juga yang masih gadis, atau juga yang tidak memiliki suami ya, pokoknya di dalam keadaan berbeda-beda. Mungkin seorang ibu punya menantu, atau seorang menantu yang punya ibu mertua, dan segala macam jenisnya ya, dengan kehidupan kita masing-masing, dengan pengalaman berbeda, tapi intinya adalah sama. Karena ternyata kata bisnis itu, saya tiba-tiba hati saya menjadi kayak, oh iya ya, bisnis itu apa sih? Oh ya, seperti kita dalam artian membuat saya bersemangat. Kenapa? Karena kalau tidak dikatakan begitu mungkin kayak agak lemah gitu ya, kita bersemangat di dalam melakukan sesuatu gitu. Mungkin buat bagi saya yang awam tuh kayak suntikan banget gitu, kayak Masya Allah gitu. Kayak misalnya saya dalam rumah tangga ya, kita dalam artian berbisnis itu macam-macam jenis, yang umumnya rendah, yang tinggi ibaratnya, tapi melogikanya seperti bisnis gitu ya. Walaupun mungkin dalam artian berbeda-beda ini ya, tapi ini pemahaman saya beda-beda. Jadi tentang kayak kita melayani suami juga kan, kadang maaf kalau namanya beribadah itu kadang malas ya. Kita juga ini juga niat menikah juga dulu, saya di masa saya menikah itu masa yang awam ya. Jadi tidak
memang kita beritikad, maksud saya menikah karena Allah gitu ya di sana, tapi hati kita kan tidak dirilis bahwa kita pasti menikah karena cinta ya di masa saya jahiliyah gitu dulu. Mungkin salah niat ya ini bersama suami kita ya kan, maksudnya karena kita mencintainya gitu, tapi lupa bahwa ya Allah saya meniat berumah tangga karena Allah lillahi ta'ala agar dicatat menjadi ibadah kepadanya gitu ya, dan diberi kemudahan dan ditolong Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi setiap kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga Allah jaga juga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti itu bunda-bunda. Jadi karena dikatakan ibadah ya memang kalau pertama kita sama suami seperti apa, tapi lama-lama kan makin berkurang, mungkin banyak hal yang karena kebersamaan itulah memang ya terlihat jeleknya atau terlihat ada bagusnya ada jeleknya, kelihatan segala macamnya itu udah terlihat ya, namanya suami istri satu rumah itu ya, ataupun istri di depan suami udah ibaratnya maaf ya beda dengan pacaran, ketemunya lagi cantik atau lagi ganteng ya kan. Maksudnya setelah menikah ya udah kita terlihat yang sebenar-benarnya dalam aktivitas apapun, tidur tanpa make up atau ya segala yang asli lah itu yang ibaratnya kayak kita masih gadis dulu kita di rumah kita gitu ya, dulu berdandan demi demi berjumpa dengan pujaan kita ya cantik ya, ketemunya ya cantik, padahal di rumahnya sendiri entah sudah seperti apa rumah kita, dengan pakaian yang kita pilih-pilih, dengan mungkin sepatu yang kita pilih-pilih juga berantakannya, tapi kan kita berjumpa dengan dalam keadaan rapi, keadaan cantik dan wangi gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Nah di dalam rumah tangga setelah kalau kita anggap ternyata, saya pikir ya kalau memang itu bisnis gitu, jadi oh iya ya kita benar-benar dalam artian begini loh, kalau ingin kita beruntung besar dalam artian bisnis, berarti kan kita harus menjual yang bagus gitu ya, maksudnya di dalam penampilan, di dalam kemasan, di dalam penawaran gitu ya, dalam sikap dan segala macam. Karena ada juga keponakan saya bekerja ya, mungkin gajinya memang lumayan gitu ya, besar, tapi dia menggerahkan seluruh tenaga, penampilan, pemikirannya dia gitu ya untuk kerja itu, karena dia merasa gajinya pantas gitu ya, maka dia ibaratnya memperjuangkannya gitu ya, berarti dengan aturan-aturan dia mau gitu mengemasnya, kayak fisiknya harus bagus, dia maaf ya kalau sekarang skincarean dan segala macam vitamin dia minum untuk menunjang, untuk mendapat keberuntungan itu, ibaratnya mendapat keuntungan di dalam berjual beli, di dalam berbisnis kepada yang mempekerjakannya gitu ya. Dan saya pikir oh iya ya, kita kenapa nggak seperti itu ya, mungkin kayak misalnya berbisnis di dalam sholat gitu ya maksudnya, kalau kita soalnya kalau dikatakan sholat saja kewajiban itu kita kayak berat gitu, tapi kalau dibilang bisnis ibaratnya kepada Allah itu kita pasti akan melakukan yang terbaik ya, apalagi dikatakan ada untungnya itu kalau sama Allah itu nggak main-main ya teman-teman sahabat kilat bunda-bunda semuanya, ibaratnya kan keuntungan dunia dan akhirat itu pasti kita akan dapatkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita memandangnya bisnis pasti kita akan melakukannya insya Allah dengan yang terbaik ya, seperti memperlakukan suami ya dengan baik, kayak misalnya maaf suami kadang sakit, kadang kita juga karena merasa lelah ya, misalnya kalau saya di kampung yang minta dikerik gitu atau apa gitu ya, ataupun istri minta dikerik sama suami, kadang kan namanya ibadah, kalau zaman dulu sih jangan kan minta dikerik ya ibaratnya, aduh megang tangannya juga udah gimana gitu ya, tapi setelah sudah menikah kan ibaratnya dibalik, ibaratnya yang timbul rasa jenuh, bosan gitu, karena memang di situ ada godaan juga kita kan untuk tidak melakukan, namanya ibadah itu kan ibadah menguntungkan, yang menguntungkan itu ya pasti kan berat gitu yang melakukannya gitu, maksudnya dalam artian kalau kita nggak bilang menguntungkan itu pekerjaan biasa, ibaratnya kita digoda setan untuk tidak melakukan supaya kita tidak mendapatkan keuntungan itu ya, ibaratnya digagalkan gitu. Nah misalnya suami minta kerik, kalau kita tahu itu bisnis ini pasti keuntungannya sangat besar dan pasti kita berkeuntungan dunia dan dia dalam artian untungan tuh mudah gitu, hidup kita tuh nggak susah gitu, nggak ada duit utang ya kan, misalnya nggak utang riba gitu, maksudnya kecukupan gitu ya, suami makin sayang kan, banyak sekali keuntungan dan itu membuat berkah gitu sebenarnya ya, dalam artian belum dicatat lagi sama Allah di akhiratnya gitu, kelak menjadi bekal kelak kita di yaumil akhir nanti, amin. Nah, seperti itu, jadi pasti kita akan melakukan terbaik, kayak ngerikin juga dengan terbaik sampai ibaratnya suami sampai bilang udah gitu lah. Kalau kita tidak mikirkan bisnis bahwa itu bukan keuntungan, pasti kita melakukannya kayak udahlah, sebelum suami bilang udah kita udah duluan gitu ya ibaratnya belum sampai benar-benar yang ibarat rapi gitu ngerikinnya sampai dia bilang udah nah itu baru kita sampai kalau bisa kita lakukan masih gitu ya, saking kita ibaratnya ini biar dapat keuntungan dari Allah yang besar banget gitu loh maksudnya. Nah, ibaratnya bisnis di bidang situ juga mungkin kayak sholat juga kita kadang karena kita tahu nggak ngerti bahwa itu bisnis kepada Allah, ini
besar banget untungnya, maksudnya buat urusan dunia dan akhirat kita. Harusnya kan kalau kita tahu itu menguntungkan, kita pasti ibaratnya sebelum azan itu udah berwudu gitu ya. Ini karena kita pikir ini biasa aja, ini di dunia tuh nggak kelihatan gitu, jadi kita nganggapnya ya udah gitu, maksudnya semau maunya gitu, sehingga kehidupan kita juga pun kayaknya merasa maaf ya, ibaratnya kekurangan karena kita ibaratnya tidak berbisnis, tidak punya keuntungan yang banyak gitulah. Akhirnya hidup kita juga maaf ya kadang uh, berhutang gitu ya, maksudnya susah, kebutuhan kita pun kadang nggak tercukupi gitu, karena kita nggak mengerti bisnis yang sebenarnya. Andai kan kita melakukan banyak keuntungan, pasti hidup kita nggak akan begitu ya, maksudnya kayak sholatnya tepat, lebih dari yang seharusnya gitu, maksudnya dalam artian sebelum azan udah sholat gitu, memperlakukan suami dengan baik, berbisnis juga memperlakukan anak. Kadang kan anak itu maaf ya menyebalkan gitu ibaratnya, karena kita nggak tahu itu bisnis, kadang kita marah, kita kesal gitu ya, kita turutin nafsu kita. Padahal andai kan kita tahu bisnis, ibaratnya kalau bersabar atau memperlakukannya dengan baik itu menguntungkan, pasti kita akan melakukannya dengan yang terbaik ya. Mungkin memang ada marah tapi mungkin enggak terlalu gitu, atau sama suami mungkin ada benci tapi enggak, jadi ringan gitulah maksudnya. Jadi mudah melakukan ketaatan gitu sama suami, mudah memuji, ih kamu ganteng banget sih, ih kamu suami yang bertanggung jawab banget sih, ibaratnya kayak begitu, masya Allah ya. Itu kan ibaratnya benar-benar pelayanan yang terbaik. Ini mudah-mudahan kita mendapat keuntungan. Kayak SPG aja menawarkan apa saja sampai dia maaf ya, pakaiannya ibaratnya maaf yang tidak di aturan agama saya dilakukan gitu ya, peribahasa ada penyanyi untuk mendapatkan apa, untung. Tapi kenapa kita kepada Allah tidak melakukannya gitu, kayak misalnya maaf ya, kayak mengaji gitu, maksudnya mengaji pakaiannya maaf, membaca Quran pakaiannya tidak adabnya, kadang adabnya kemana, terus pakaiannya atau belum berwudu, kadang menghadapnya ke arah mana, terus pakaiannya maaf ya tidak yang seharusnya. Andai kan kita tahu membaca Quran itu adalah berbicara kepada Allah dan itu menguntungkan yang sangat besar, pasti kita akan melakukannya, berpakaiannya maaf, berwudu dulu, berpakaian bagus ibaratnya, karena itu pasti untung besar ibaratnya, dan ibaratnya kita akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Masa Allah nggak main-main ya, bukan dapat di dunia, berarti dapatnya di dunia doang. Kalau kita niatnya lupa kepada Allah kan pasti dunia aja yang dapat ya, dan itu juga kayaknya nggak seberapa gitu. Tapi kalau misalnya maaf, kalau kita niatnya karena Allah, apa aja gitu, dalam pekerjaan kita, bisnis kepada Allah, kita niatnya kalau karena Allah, itu pasti masya Allah ya, dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Mengaji pakai baju yang wangi, bajunya yang bagus, masya Allah ya. Kita aja misalnya berbicara dengan bos atau apapun, kita kadang ingin berpenampilan yang bagus kan ya, maksudnya seperti itu manusia, apalagi lah kepada Allah yang sangat sayang kepada kita. Dan juga terus misalnya maaf sholat malam gitu ya, kadang kita maaf sholat subuh pakai baju yang bekas kita tidur gitu ya. Kalau memang waktunya mepet tidak ada ya tidak apa-apa, tapi kalau memang bisa di rumah kita bisa ganti baju, pakailah baju yang layak, yang bukan baju dari semalam kita pakai ya gitu, maksudnya ya. Kita bayangin lah kita ke sekolah aja pakai baju yang rapi, yang aturan sekolah, terus misal ke kantor kita aturannya dari kantor. Kenapa kalau kita menghadap Allah gitu, ibaratnya kita seadanya gitu, seakan itu nggak berharga, padahal keuntungan itu benar-benar membuat kita beruntung dalam artian di dunia dan di akhirat, dalam artian masya Allah ya, maksudnya kemudahan hidup, kemudahan akhirat kelak pasti kita akan dapatkan gitu ya, masya Allah sih. Saya bilang kalau tentang berbisnis kepada Allah ya, semoga kita ditolong Allah dalam berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kemudahan, dalam bimbingannya, cahaya yang terang ya, hati kita diberikan cahaya yang terang benderang, agar kita mendengar, melihat, mengerti bahasa-bahasa Allah, agar tidak berburuk sangka, agar mengerti ya kehidupan, agar kita maksudnya menghargai. Kalau kita mengerti kan ibaratnya kayak tukang sampah nih, ibaratnya maaf, botol plastik itu mahal, pasti dia mengambil, tapi kalau kita nggak mengerti, nggak bisa mengolahnya, maka kita udah mengambilnya. Atau misalnya ada orang yang ahli berlian, kita menemukan batu berlian, karena kita tidak mengenal, tidak mengerti, tidak punya ilmu, maka berlian itu pikir batu, tapi bagi orang yang mengenalnya pasti itu karena sangat untung besar, pasti diambil gitulah. Beda dengan kita, itulah seperti itu di dalam rumah tangga, di dalam mengurus apapun harus ada ilmunya, biar kita tuh maksudnya dalam artian ya kayak tadi berbisnis itu sangat membuat kita bersemangat di dalam melakukannya. Semoga kita ditolong Allah untuk melakukan berbisnis kepada Allah dengan pertolongan Allah. Padahal semua ini milik Allah, tapi tetap dinilai sama Allah, dibeli sama Allah, diuntungkan sama Allah. Masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi sekali lagi semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin bila ada salah ucapan atau kata-kata, bunda ini inian saya ya, mohon dimaafkan.
Selamat beraktivitas buat bunda-bunda solihah, buat teman-teman yang mungkin ada di luar sana. Ya, semoga selalu dalam pertolongan Allah, ya, keselamatan dalam sampai pulang dan sudah mendapatkan hasil terbaik, keuntungan terbaik buat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.